Capaian pembelajaran mata kuliah untuk genetika tanaman adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan ruang lingkup ilmu genetika. Dan yang kedua, mahasiswa memahami peranan genetika sebagai ilmu keturunan. Dan yang ketiga adalah mengenal struktur kromosom dan interaksi gen pada makhluk hidup. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mengetahui seleksi dan rekayasa genetika. Nah, jadi terkait dengan deskripsi mata kuliah genetika tanaman ini adalah mata kuliah genetika tanaman merupakan mata kuliah yang mengembangkan capaian pembelajaran keterampilan khusus pada program agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Genetika tanaman adalah salah satu cabang ilmu botani yang mempelajari tentang bentuk, susunan, dan struktur dari organ-organ yang menyusun, atau dapat juga dikatakan dengan ilmu yang mempelajari tentang penampilan tumbuhan secara utuh. Peran genetika bagi pemulihan tanaman adalah analisis pola pewarisan berdasarkan hukum Mendel, struktur dan sistem penggandaan DNA, fungsi kromosom, mekanisme perubahan genetik dan pembentukan fenotip, struktur dan fungsi kromosom, mekanisme perubahan genetik dan mutasi, pautan gen, teknologi rekomendasi DNA serta analisis pewarisan. Nah, selanjutnya untuk bahan kajian dalam mata kuliah genetika tanaman adalah di awal-awal pertemuan kita membahas tentang yang namanya sejarah perkembangan genetika, ruang lingkup genetika tanaman, kontribusi genetika ke bidang lain, bahan sifat keturunan, ada ADN atau asam deoksiribonukleat, dan ada asam ribonukleat atau yang disebut dengan ARN, genom organisme, pengertian genom, struktur kromosom, jumlah kromosom, dasar fisik pewarisan, hukum regresi, hukum pemilihan bebas, formulasi matematik, alel ganda, ada hukum Mendel 1 dan ada hukum Mendel 2, hukum pewarisan sifat, monohibrid, polihibrid, interaksi gen, epitasis dominan resesif, atapisme, pernyataan fenotip lingkungan, prenatal dan postnatal, penetrasi dan ekspresi gen, mutasi molekuler, mekanisme molekuler, mutasi spontan, mutasi induksi, estimasi mutasi, mutagen, kimia dan fisika, seleksi dan branding, cara seleksi, macam-macam inbreeding, mutasi buatan, serta pengertian rekayasa genetika. Jadi, di sini saya menggunakan metode direct interaction, ya metode suatu dengan belajar mengajar yang dapat membantu mahasiswa mempelajari selangkah demi selangkah. Ya. Suatu pelajaran dengan metode mengajar langsung, pada metode ini ada beberapa langkah. Ya. Di antaranya ada penjelasan tentang tujuan. Pada pertemuan pertama adalah pertemuan di mana saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah genetika dan rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS. Kemudian saya akan melakukan kontrak kuliah yang disepakati antara mahasiswa dan dosen. Di dalam kontrak perkuliahan ini memuat bagaimana saya menilai sehingga mahasiswa tahu lebih awal strategi perkuliahan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya, memahami metode yang diajarkan. Sebelum perkuliahan berlangsung,
saya terlebih dahulu mengirimkan materi melalui WA Group ataupun melalui Classroom, dengan harapan mahasiswa terlebih dahulu membaca atau memahami materi untuk pertemuan perkuliahan. Nah, selanjutnya mengecek pemahaman si mahasiswa dan memberikan umpan balik, memberikan umpan balik agar komunikatif antara dua arah terjalin. Dan selanjutnya memberikan latihan secara mandiri. Saya meminta mahasiswa membuat makalah secara individu dengan judul yang berbeda serta mempresentasikan pada jadwal yang sudah ditentukan. Di sini saya akan menyampaikan isi dari RPS saya. Isi dari RPS saya yaitu pada pertemuan pertama saya akan membahas tentang kontrak kuliah, dan yang pertemuan kedua adalah mampu menjelaskan sejarah dan ruang lingkup ilmu genetika. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bahan dasar sifat keturunan makhluk hidup. Dan pertemuan keempat, mampu menjelaskan dan mempresentasikan struktur kromosom organisme. Pertemuan yang kelima, mampu menjelaskan dasar fisik pewarisan sifat organisme. Dan pertemuan keenam, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan hukum Mendel serta aplikasinya. Dan pertemuan ketujuh, mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan hukum Mendel II serta bagaimana pengaplikasikannya. Dan seterusnya pertemuan ke-8, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang interaksi gen. Dan pertemuan ke-9 adalah mampu mengetahui dan menjelaskan terjadinya mutasi. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi proses seleksi dan breeding. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan dasar rekayasa genetik. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menjelaskan bagaimana genetika membawa bakteri dan virus. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan genetika populasi serta hukum keseimbangan. Pertemuan ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan terjadinya rekayasa atau manipulasi gen. Dan pertemuan ke-16 adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai transgenetik. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya untuk mata kuliah genetika tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama kali, karena adik-adik sekalian baru menginjakkan kaki di universitas kita ini, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang sangat kita cintai ini. Ya, jadi untuk di sini karena kita belum saling kenal ya, katanya apa katanya? Ya kan? Jadi di sini perkenalkan, nama saya adalah Eka Nurwani Butongan. Ya, jadi di sini saya mengampu mata kuliah genetika tanaman. Sudah pernah dengar yang namanya genetika tanaman?
contohnya ada buah cabai yang kecil dan pedas atau yang biasa disebut orang adalah cabai rawit. Nah, jadi jika bijinya cabai rawit ini ditanam, maka akan tumbuh menjadi tanaman cabai, ya, bukan tanaman tomat, terong ataupun mentimun, iya kah? Betul? Betul. Nah, jadi di sini, ya, mengapa ada cabai yang kecil pedas, ya, itu yang disebut dengan cabai rawit, dan kenapa ada besar tidak pedas atau yang disebut paprika, ada yang sedikit pedas dan ada besar serta panjang, ya, seperti yang kita lihat pada gambar ini, banyak variasi, banyak bentuk dari cabai ini, ya. Jadi di sini kita lihat, ya, bagaimana fenomena ini terjadi, ya, dan bagaimana fenomena ini dapat diterangkan, ya, fenomena cabai yang tadi dan yang tanaman yang begitu banyak jenis, ya. Jadi di sini di dalam mata kuliah genetika tanaman ini maka kita akan membahas tentang fenomena-fenomena itu, ya. Jadi karena kalian mungkin baru ini mengetahui tentang mata kuliah genetika, ya, mungkin kalian waktu di SMA sudah mempelajari sebagian yang berkenaan dengan gen, ya. Ada yang itu lulusan IPA semua, ya. Nah, jadi saya harapkan kalian sedikit banyaknya sudah mengerti tentang gen dan sejenisnya, ya. Jadi di sini pengertian dari genetika adalah suatu ilmu tentang asal usul atau keturunan, ya. Jadi genetika itu disebut juga dengan ilmu keturunan, ya, yang berasal dari perkataan bahasa Latin yaitu adalah genos, yang berarti adalah suku, bangsa atau asal usul. Jadi di sini untuk genetika itu adalah dikatakan dengan ilmu keturunan, bagaimana kita diturunkan, ya, seperti ayah dan ibu kita, ya, ayah dan ibu menikah, ya, sehingga kita adalah keturunannya, sehingga kita adalah diturunkan. Jadi itulah yang disebut dengan keturunan. Jelas? Mengerti sampai di situ? Ya. Jadi di dalam ilmu ini dipelajari bagaimana suatu sifat atau suatu karakter dari suatu individu diturunkan, ya, atau diwariskan kepada keturunannya, ya, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan membawa sifat keturunan itu. Jadi di sini ilmu genetika itu mempelajari bagaimana suatu sifat karakter yang diturunkan. Contohnya ayah keriting, ya, ibu kita lurus. Jadi kita seandainya kalau kita diturunkan ada yang berbagai macam, ada kalau kita seandainya ada 4 bersaudara, coba perlihatkan atau coba lihat di sekelilingnya atau saudara-saudaranya, kan ada yang bermacam-macam, ya, seperti kakaknya ada yang keriting, ada adiknya yang gelombang, ya, karena perpaduan dari ayah dan ibu ini, ya, perpaduan dari ayah, ibu dan ini maka diturunkan suatu karakter kepada anaknya. Nah, ya, jelas. Jadi di sini ada 2 cara untuk mempelajari sifat mewaris atau sifat genetik, ya, yaitu ada yang dikatakan dengan hibridisasi atau hibridisasi dan sitogenetika. Jadi untuk pengertian dari hibridisasi, apakah itu hibridisasi? Nah, hibridisasi itu adalah mengawinkan 2 individu dari jenis atau spesies yang sama atau spesies yang berbeda dalam genus yang sama, yang keduanya mengandung 1 atau lebih beda karakter. Ya, jadi di sini untuk hibridisasi ini
mata kuliah lain ada yang menemukan yang namanya genus, ya kan? Ditanya dosen, apa itu genus? Katanya, kan? Di semester awal inilah kalian belajar dasar-dasar atau istilah-istilah yang ada di dalam ilmu pertanian, ya. Jadi untuk minggu depan saya harapkan kalian harus menghafal, ya, apa istilah-istilah dari ilmu pertanian itu yang kita bahas untuk hari ini aja, ya, jelas? Nah, jadi kita lanjut. Di dalam ilmu pertanian, hibridisasi itu dikatakan dengan persilangan, ya, atau di ilmu pertanian itu hibridisasi itu bisa disebut dengan hibrid, ya, biasa disebut dengan hibrid. Dan jadi nanti kalau seandainya kalian pergi keluar, ya, kalian pergi keluar apa katanya, kalau pergi ke dinas pertanian, ke masyarakat, ya, ada itu kadang-kadang masyarakat, ya, yang ada yang jahil atau entah yang kayak mana, apa itu hibrid katanya, kayak mana itu hibrid, kayak gitu ya kan, ya kan? Terus nanti kalian bingung pula, makanya yang hibridisasi dengan hibrid itu sama. Hibrid itu hanya istilah di dalam ilmu pertanian. Dah jelas? Nah, jadi berdasarkan pengelompokan tanaman, persilangan dapat dikelompokkan menjadi 3 persilangan. Nah, di sini ada tiga kelompok persilangan. Ada yang dikatakan yang intraspesifik, ya, yaitu persilangan antar 2 atau lebih dari multipal atau galur, ya. Contohnya di sini adalah varietas gajah dengan varietas kelinci pada kacang tanah, ya. Seandainya persilangan antara 2 multipal ini antara varietas gajah dengan kelinci pada kacang tanah. Nah, yang kedua intraspesifik, yaitu persilangan antara 2 spesies tanaman yang berbeda, ya. Contohnya buah naga merah dengan buah naga putih. Dan yang ketiga adalah intergenetik, yaitu persilangan antara tanaman dalam 2 genus yang berbeda dalam tanaman yang sama, ya. Contohnya Anthragynus, Scorbuncle, dan Amricatelea. Nah, jadi tadi kita sudah membahas yang namanya hibridisasi. Nah, yang ini adalah masuk kepada sitogenetika. Apa itu sitogenetika? Suatu cabang ilmu genetika yang khusus. Ini khusus, ya. Ini khusus mempelajari bahan materi pembawa sifat atau menurut itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ayah dan ibu, ya, ayah dan ibu, dan kita dilahirkan, kita mengikut, ya, pewaris dari ayah, ya, dan ada juga yang pewaris dari ibu. Jadi di mana yang paling dominan, di mana yang paling dominan antara ibu dengan ayah, ya. Jadi itulah yang dibahas di dalam sitogenetika, ya. Jadi karena bahan itu terdapat dalam setiap sel, ya, di setiap sel. Sitogenetika itu terdapat di dalam setiap sel yang hidup, maka disebutlah itu adalah genetika sel, ya. Sitogenetika, ya, yang dimana sito itu adalah berpengertian sel. Nah, sitogenetika ini membahas tentang struktur, jumlah, serta fungsi kromosom pada suatu makhluk hidup, ya. Nah, untuk sejarah genetika, ya, jauh sebelum Mendel. Tahu Mendel? Pernah dengar Mendel? Pernah dengar Mendel? Ya, belum, ya. Ya, jadi jauh sebelum Mendel mengungkapkan penelitiannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berfirman, ya, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya, ya, atau dari jenisnya, ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu
dimanapun, ya. Nah, dari keterangan ayat di atas, ya, menjelaskan tentang keanekaragaman variasi pada makhluk hidup, ya. Keanekaragaman makhluk hidup terlihat dengan adanya perbedaan bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi tubuh dengan organ-organnya, dan habitatnya. Pada makhluk hidup terdapat persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi di sini, ya, ternyata jauh sebelum kita, Allah sudah memperhitungkan kita semua. Ternyata, ya kan, seperti yang dikatakan ustadz adalah, ya, kita beragam, kita bervariasi, ya. Oleh karena itu Mendel terus mencari, ternyata mungkin masih itu, ya, belum terlalu ke agama yang Islam, ya kan. Jadi dia mencari secara ilmuwan, ya. Jadi di sini ada juga teori Dhamma, yaitu peneliti dari biologion Prancis, ya, yang dikatakan adalah sifat atau karakter yang diperoleh oleh tetua selama hidupnya diwariskan ke keturunannya, ya, sama yang saya jelaskan tadi, ya, ibu dan bapak mewariskan sifat kepada anak-anaknya, ya. Terus ada teori Mendel, ya, yang dikatakan oleh banyak orang si Mendel ini adalah bapak genetika, karena si bapak genetika inilah yang pertama kali menulis dan mencetak yang namanya genetika. Nah, jadi si Mendel ini berhasil mengamati suatu macam sifat keturunan atau karakter dari generasi ke generasi, ya. Jadi si Mendel ini meneliti tentang kacang ercis dan berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis serta karakter tersebut. Nah, jadi di sini juga ada peneliti W. Betancourt pada tahun 1861 sampai 1926 membuat percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah penemuan Mendel ini berlaku pada hewan, ya. Untuk seterusnya ada T.H. Morgan, ya, yang menemukan bahwa gen yang menjadi unit terkecil bagi bahan genetika, ya. Jadi di sini ada istilah gen, ya, ada istilah gen. Jadi untuk minggu depan saya harapkan kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan gen, ya, jelas, ya. Nah, jadi di sini perkembangan genetika yang paling mutakhir, ini yang paling mutakhir loh, ya, yang paling mutakhir di dalam ilmu genetika, ya, adalah yang disebut dengan transformasi gen, ya, yaitu gen dapat dipindahkan dari satu individu ke individu lain dengan memperalat virus atau bakteri, ya. Nah, jelas. Nah, jadi karena ini pertemuan kita yang pertama, mungkin kalian juga belum terlalu mengenal dengan yang namanya genetika, ya. Mungkin untuk minggu depan kita akan membahas lebih dalamnya, ya, tentang apa itu genetika dan apa yang terjadi di dalam genetika itu, ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk istilah-istilah yang ada di dalam bahan kita hari ini, ya, untuk istilah-istilah yang ada di hari ini, saya harapkan minggu depan kalian sudah mengetahui pengertian serta apa kegunaannya. Jelas? Sudah. Untuk itu saya nggak berikan pertanyaan, ya, karena kalian masih hari ini pertama masuk pada saya, dan hari ini adalah hari pertama kalian belajar dengan genetika tanaman, ya. Itu ada pertanyaan lagi, kalian bertanya ke saya. Ada pertanyaan lagi? Udah pas? Pas, ya.